Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Dirtipidum itu selalu mengatakan identik. Tidak bisa kemudian itu menghasilkan atau membuat kesimpulan itu otentik, apalagi asli. Karena saya tahu kapasitas ini orang-orang masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan, kriminal, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Kapasitasnya saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Jangan kemudian yang disediakan oleh gerombolannya. Kalau yang disediakan oleh gerombolannya, yang kemarin-kemarin itu uji kemarin itu hanya uji identifik, bukan uji otentik. Yang penting adalah otentik. Kalau kau menghina orang pada hari ini, menghujat, mencaci maki orang pada hari ini, tunggu waktumu, kau akan diperlakukan dalam hal yang sama di hadapan. Pak Jokowi juga di luar hangat nih, bahkan tadi Pak Jokowi habis diperiksa soal ijazah. Apa sebenarnya? Pernah cerita nggak kapan soal ijazah Pak Jokowi itu? Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, itu loh. Jadi maksud apa orang itu gak ada etikanya? Udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyibah. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top-top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan 2 perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu setinggi, mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari 2 itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang. Tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong. Makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Malu. Uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Kita ke luar negeri waktu kasus Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya bikin, coba lihat VT saya. Saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please, cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesel nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata itu kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi
Begini kan saya lihat, oh ini saya tahu semua saya lihat kok bagaimana. Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua kan. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya saya bilang tadi itu siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa-siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai, masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar ya sampai habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan. Kalau sempat bawa laptop tuh, wah, cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah uji karbon. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya kan abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu siapa itu yang sudah dilaporin ya, sudah mulai diperiksa kan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin, ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Karena terkait Pak Jokowi ini sebetulnya ini Pak Jokowi entah itu sebenarnya apa penyebabnya. Ini banyak yang negatif ke beliau. Satu, ijazah itu bapaknya. Anaknya dibawa-bawa minta ada rekomendasi untuk diganti. Gimana itu Bang lihatnya? Kalau kita memilih demokrasi sebagai haluan politik kita di tanah air, jangan Anda marah dong. Ini keputusannya bukan keputusan abal-abal, keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia bilang, iya ada paman di sana, kan paman ini nenek moyangmu. Emang paman sendiri, 9 orang di sana, matamu itu. Iya dong, masa begitu caranya? 9 orang di sana, keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Jadi ini murni kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan, dikaji ulang, direkonstruksi oleh orang lain. Ini murni kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Emang saya tidak pikirkan masa depan anak saya. Saya sekolahkan ke Amerika, saya kirim ke Jepang, saya kirim ke Korea. Dia harus sekolah, saya harus pikirkan. Dia pulang, saya harus membangun jaringan untuk dia bisa begini dan begini. Dia ada ilmu. Kalau hari ini Jokowi kemudian anaknya menjadi wakil presiden, dinasti, matamu. Itu berarti abang sedang sebelum kepada mereka yang mengusulkan itu nggak melek atau bagaimana? Ya mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja, kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok, atau di sana Tangerang atau gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya.
Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya kasus ini. Jadi bayangkan, abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Kan geger kan? Iya. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Coba dia serang Prabowo. Coba saya mau lihat. Berani nggak? Kalau nggak terlipat-lipat kau dibikin. Sadar. Tadi Mas Lukman kan bilang sudah 100 tahun lebih. Betul. Apa itu? 100. Kalau 1908 berarti 18 tahun. Iya kan? Iya. Stofa sekolah yang mereka bangun itu untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia, punya intellectual knowledge, punya culture, punya international network dengan baik. Masa kita tidak bangga dengan republik, dengan pemimpin-pemimpin hebat di republik ini? Pikir itu. Tapi gini Bang, dunia kan sangat berubah, sangat dinamis gitu ya. Tapi kok Indonesia ini sibuk dengan problem-problem begini terus gitu. Cina udah bikin drone raksasa, kita Pakistan, dunia sudah begitu, tapi kita masih ijazah terus nih. Ijazah. Ya, gimana ini? Ijazah ini kan juga tidak cukup 10 orang, mungkin nggak ada 10 berarti? 8 orang. 8 orang. Oke. Bandarnya? Ya, 8 orang dan 8 orang itu dan kan di medsos saja. Iya, rame. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Coba Mas Pung lihat, Jokowi datang kemana? Datang ke Medan, datang kemana lagi? Luar biasa orang elok-elokan kan? Itu artinya bahwa memang ini orang baik. Jadi saya juga berterima kasih ya kita bisa cerita tentang perkara ini. Meskipun tentu tidak secara formal saya harus bicara karena saya tidak dapat delegation of authority untuk bisa menjelaskan tentang beliau, tapi sebagai orang yang saya lihat bagaimana sampai akhir dinas, kalau pulang malam di Bogor, saya lihat bagaimana selesai dinasnya, bekerja di Bogor, saya pulang Jakarta pagi-pagi, saya lihat bagaimana perilaku kesehariannya, kan saya mengerti. Tapi saya masih penasaran Bang. Tadi ada 8 tuh yang kelihatan kita. Terus sementara kan tadi ada duit besar katanya. Itu saya tulis itu project ijazah palsu itu adalah project tanpa tender dengan uang gede, begitu saya tulis. Biar saja itu the point saya ngomong ya. Betul. Ini eksklusif berarti nih, itu the point nih. Iyalah. Project tanpa tender. Project tanpa tender. Jadi apa sebenarnya project itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Jadi saya kira lebih cepat, lebih bagus. Ya, belum ada bocorannya nih. Apa sebenarnya sih di balik proyek itu tujuan utamanya? Ya kalau Jokowi itu tidak ada pengaruhnya. Ya kan udah nggak jadi presiden kan? Iya. Kemudian Mas Lukman bisa bayangkan loh, setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden. Kalau tidak sekarang segera bekerja, ya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk bisa bagaimana menghadang seorang Gibran itu untuk masa yang akan datang, sementara
Prabowo Gibran itu baru 6-7 bulan. Kan lucu kerjanya. Jadi agak tidak canggih gitu. Gampang sekali dibaca. Terbaca banget ya. Kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Ini ada korelasi berarti 2029. yang ngasih usulan untuk turun, terus yang satu lagi adalah masalah lewat jalur ijazah palsu. Ada nggak korelasi? Ya kalau kejahatan itu kan bisa dari berbagai jalur. Kalau kejahatan itu begini, ketika Anda memberikan title kepada seseorang tentang ini orang jahat, ini orang bohong, itu sekalipun emas keluar dari mulutnya pasti tidak baik. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki peradaban intelektual dan moral ability yang tinggi. Jadi kalau begitu apa kata-kata Bang buat orang yang menghadang Gibran ini sama malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong, harus malu. Kalau ada doktor di sana, ada profesor di sana, ada mantan jenderal, ada segala macam, please berdiri depan kaca dan tengok. Kok malu nggak? Gitu. Jadi sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Mantap ini. Mantap ini. Jadi kalau mau bersaing dengan calon pemimpin di 2029 jangan begitu caranya gitu ya. Iya, siapkan networknya, bangun trust building yang tinggi. Punya kemampuan intelektual yang bagus, kasih tahu kepada rakyat. All of you look at for me, lihat kepada saya. Saya memiliki representasi begini. Kalau Anda menyebutkan tentang sosok seorang Gibran yang tidak usianya tidak begini, hey, Khalid bin Walid itu usia berapa tahun dipercayakan oleh Rasulullah dalam memimpin pasukan berperang? Masa tidak baca sejarah sih? Tapi kan mereka menilai ini bukan Khalid bin Walid. Iya, tapi kan ini Republik Indonesia loh. Ini Republik Indonesia. Kalau cara Anda memberikan penilaian seperti begitu, jangan marah dong kalau nanti orang juga memberikan penilaian yang sama kepada Anda. Mungkin turunannya dan lain-lain. Jadi manusia itu harus bisa ngukur diri. Tahu diri dong, jangan begitu caranya. Kita punya bangsa yang besar, semua orang. Kan saya juga keliling ini setelah balik Jakarta. Nanti lagi saya pergi kan, ini kan banyak sekali. Mana Bang Ali apa? Sabar, tenang, nanti lihat keadaan. Allah itu kan tidak buta, Allah itu selalu hadir bagi bangsa yang hebat. Masih banyak jutaan orang hebat dan baik di Republik ini yang selalu memuja-muja Tuhan dengan keberkahan segala macam. Kalau ini kan berapa? 1, 2, 3. Dihitung lagi nih. 8 kan? Itu 8, 7 berapa? Iya, itu doang. Itu doang. Mana ini polisi tetap tends to abuse evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo. Gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Dia akan bisa, karena lingkungan itu akan bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berkembang dengan kemampuan potensi dirinya. Kalau Mas Lukman dan Bung ini bergaul dengan orang-orang yang hari-hari menghujat, mencaci maki, mencederai orang, melihat orang dengan negative thinking, ya, berprasangka buruk, suuzan, maka yang keluar energi kita itu adalah energi menghujat, mencaci maki, dan mencederai orang lain. Nah, kita tidak begitu, kultur kita nggak begitu, bro. Tidak begitu. Itulah yang saya kenapa harus terus bicara dalam forum-forum yang berbeda, ya. Tidak lewat forum resmi seperti di istana kemarin mungkin, ya. Tapi ini kan saya bisa datang ke mana-mana saja.
saya boleh sampaikan dan macam-macam. Berarti kalau ada yang mereka yang kulturnya ternyata nggak sesuai dengan yang Bang tadi, kayaknya Bang tadi gemes banget sama mereka ya. Iya, karena saya tahu kapasitas ini orang-orang punya masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Saya mengerti kapasitasnya, saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Kan itu perkaranya kan. Boleh jadi karena lingkungan. Soal baca buku salah tidak? Pasti baca buku benar. Tapi kalau begitu, kepentingan bangsa dan negara itu harus menjadi prioritas. Kan simbol dari sebuah bangsa hebat ini adalah kita punya tokoh-tokoh yang hebat. Kalau Jokowi berdiri, kalau Prabowo berdiri, kan orang selalu lihat Indonesia, Indonesia. Nah ini yang menurut saya, makanya di beberapa kesempatan kemarin pada 1 minggu sebelum itu kan ada orang membuat lomba hari bangkit, kebangkitan nasional. Ya, ini saya juga ada undangan. Ya, saya selalu bicara seperti itu. Kita bijaklah main medsos, bijaklah pegang gadget itu supaya jangan sampai terprovokasi. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Bagus, lebih bagus blessing lah. Itu anugerah dari Allah. Karena ini dari dulu 3 tahun kita udah berjuang supaya Jokowi muncul. Dia sudah muncul sekarang. Maka berkonsekuensi logis, polisi harus membuat lab krim. Berapa banyak kita punya waktu habis dengan gadget ini, dan anak-anak kita tidak pintar. Makanya anak-anak saya harus kasih tahu sama mereka untuk sementara dia jangan dulu main handphone, kecuali kayak kemarin sudah tamat, ada yang sudah ke Amerika, sebentar lagi ada ke Jepang, ada gini, gitu. Oh gitu ya? Iya kan sebentar. Iya. Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudiro dan kawan-kawannya itu 1908 dahulu itu mengharapkan agar generasi-generasi Indonesia itu kan harus bisa bersaing. Dia bicara dalam bahasa Arab kita ngerti, dia tidak bisa bohongi kita. Dia bicara dalam bahasa Inggris kita mengerti, bahasa Jepang, bahasa Korea. Itu saya latih anak-anak saya sekarang. Besok lusa saya meninggal dunia, mereka punya bakat, dia punya modal sudah ada. Saya persiapkan juga generasi saya. Bagaimana Jokowi mempersiapkan generasinya? Apa dinasti itu? Matamu itu. Jadi berarti abang yang di sana tahu itu bahwa kan ada ketika ini Gibran masuk itu sebagai persiapan dinasti. Tapi abang tadi matamu itu. Sebenarnya ini gimana sih ceritanya bisa Gibran masuk ke sana? Buka mata, melihat dengan baik. Kemudian bawa itu dalam alam pikir yang sehat, alam pikir yang baik. Masukkan ke dalam hatimu. Pakai hati dalam menakar satu perkara. Hati-hati loh. Anda punya generasi, Anda punya turunan. Kau tidak hidup sebatang kara loh di sini. Notoire feiten notorious, yang artinya ini mengenai pengetahuan umum terhadap seseorang yang suka berperilaku bersikap negatif. Negatif yang dimaksud itu adalah melanggar norma dan kaidah hukum. Melaporkan kami sebagai seorang advokat yang sedang dan meneliti tentang ijazah palsu atau diduga palsu, itu adalah sebuah sikap yang negatif ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dari bahan baku yang namanya cinta dan kasih sayang. Ini nih. Jadi kalau kau marah karena kita berbeda, berarti kau menolak kehadiran Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan yang menciptakan kita dalam meyakini dengan jalur yang berbeda-beda. Tapi Tuhan datang dengan cinta dan kasih sayangnya. Karena itu berhentilah menghujat dan mencaci maki
atau membuat kebencian, keonaran atas nama agama kepada siapapun. Kalau kau menghina orang pada hari ini, menghujat, mencaci maki orang pada hari ini, tunggu waktumu, kau akan diperlakukan dalam hal